Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali berjumpa dalam Morning Call GPIB. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari bersama kita mendasari hari-hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur hari baru, kehidupan Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami menyadari bahwa hidup kami tidak mampu kami jalani seorang diri jika bukan Tuhan yang menolong kami. Dan saat ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau dikuatkan dan diarahkan, juga dihiburkan melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bersabdalah, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami rasa takut, rasa terancam, bahkan terdesak. Dan kalau kita tidak meminta hikmat Tuhan, maka bisa jadi tindakan-tindakan yang kita ambil ketika ada dalam kondisi itu adalah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mengandalkan kekuatan manusia dan meremehkan kuasa Tuhan. Karena yang kita pikirkan hanya ketakutan. Yang kita pikirkan hanya bagaimana caranya aku dapat jalan keluar. Nah, ini yang dialami juga dalam kisah bacaan kita. Disampaikan bahwa pada waktu itu bangsa Israel telah tiba
di seberang sungai Yordan. Mereka akan masuk ke tanah Kanaan dan berada di dataran Moab. Apa yang telah terjadi dan dilakukan oleh bangsa Israel, bagaimana mereka mengalahkan orang Amori dan orang-orang lainnya, itu menjadi ancaman bagi Balak, Raja Moab, sehingga muncul ketakutan. Dan ia menyuruh tua-tua Midian untuk memanggil Bileam. Bileam ini adalah seorang paranormal terkenal di Mesopotamia pada waktu itu. Dia tukang sihir atau yang kita biasa kenal seperti dukun. Lalu menyampaikan kepada tua-tua Midian dengan pesan, sampaikan kepada Bileam, datanglah kemari, bahwa ada bangsa yang sangat besar yang siap untuk mengalahkanku. Tapi ketika engkau menyampaikan kata-kata dari mulutmu, kalau itu berkat, maka berkat yang keluar. Tapi kalau itu kutuk, maka kutuklah yang keluar. Lalu kutuklah bangsa ini, supaya aku mampu mengalahkan mereka. Itu tindakan jahat yang dibuat oleh Balak. Tapi kalau kita teruskan bagian bacaan kita mengetahui bersama, ternyata Bileam juga kenal siapa Tuhan Allah Israel. Sehingga dia meminta petunjuk dari Tuhan apa yang harus dikerjakan. Ini menarik kalau Bapak Ibu Saudara meneruskan kisah ini. Tapi sampai di ayat 6, kita melihat bagaimana ketakutan Balak pada waktu itu. Sehingga dia memilih untuk mencari orang pintar, supaya apa yang menjadi ketakutannya itu segera teratasi. Di akhir kisah, justru Bileam dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Dan kutuk justru terjadi atas bangsa Moab. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan hari ini sebelum kita menjalani segala aktivitas kita di hari ini. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang dalam ketakutan, yang sedang dalam kebingungan, bergumul karena sakit penyakit. Sudah banyak usaha, sudah banyak upaya, bahkan berdoa, tapi tidak atau belum mendapat jawaban. Kita dikuatkan melalui firman Tuhan hari ini. Jangan bersandar pada manusia. Percaya pada pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Maka sangat penting bagi kita untuk senantiasa berserah sepenuhnya. Bukan berserah setengah-setengah, tapi berserah sepenuhnya. Maka ketika kita berserah dan kita mengandalkan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan kebaikan-kebaikannya melalui cara-cara ajaib yang membuat kita senantiasa merasakan penyertaan dari Tuhan. Pertolongan sesungguhnya yang telah kita alami adalah bagaimana Allah yang sejati mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menolong kita keluar dari lembah dosa. Kalau begitu, apa yang kita harus takutkan? Kalau kita bergantung pada Tuhan, kita tidak akan mengalami ketakutan. Tapi di balik pergumulan ada kekuatan yang ditemukan. Di balik tantangan, di balik kelemahan, ada sukacita yang akan memampukan terus bagi kita menyatakan syukur kepada Allah. Karena itu, jangan andalkan manusia, jangan andalkan orang pintar, tapi andalkan Tuhan yang sanggup memberi dan membuka setiap jalan, bahkan jawaban bagi setiap kita. Selamat menjalani aktivitas di hari ini. Selamat merenungkan akan pertolongan Tuhan. Dan mintalah hikmat-Nya supaya kita senantiasa berlaku benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Firman Tuhan sudah kami dengarkan. Kami diingatkan dan ditegur untuk senantiasa percaya pada pertolongan Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan. Maka ya Bapa, dalam kami menjalani aktivitas kami di hari ini, kami mau berserah penuh kepadamu. Tuhan, tolong kami, anugerahkan kami hikmat-Mu, tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk melaksanakan tugas kami di hari ini. Sebagai apapun kami, dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami,
supaya apapun yang kami kerjakan, kami senantiasa mengingat akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata bagi kami. Dan kiranya kami pun senantiasa juga menikmati kesehatan yang Tuhan karuniakan. Dan di balik hal-hal yang kami hadapi, atau sakit yang mungkin saat ini sedang kami gumuli, jalan buntu, tantangan, bahkan pergumulan-pergumulan lainnya, kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan akan nyata bagi setiap kami. Karena itu, kami berserah kepadamu dan tolong kami di dalam hikmat Tuhan untuk dapat melalui dan menyelesaikan hari ini dengan hidup berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beraktivitas, kami siap untuk bersaksi dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.